Halo, selamat datang kembali. Sekarang kita akan bahas soal berikutnya. Di sini diketahui suatu argumen negasi P dan P OR Q, implikasi Q ekivalen dengan true. Nah, kita akan membuktikan apakah argumen ini benar. Pertama, kita akan tulis kembali kalimatnya. Negasi P dan P OR Q, implikasi Q itu ekivalen dengan true. Langkah pertama, di sini seperti biasa kita ubah dulu menjadi argumen yang sederhana. Argumen yang sederhana adalah argumen yang tidak mengandung implikasi maupun negasi di luar argumen. Nah, di sini karena terdapat implikasi di dalam kalimat ini, maka kita perlu mengubah implikasi ini dengan ekivalensinya. Di sini saya tuliskan ekivalensinya untuk P implikasi Q ini kita bisa gunakan ekivalensi negasi P OR Q. Oke, nah sekarang untuk mengubah implikasi menjadi OR, maka konsekuensinya kita berikan negasi pada antiseden atau hipotesanya. Seperti ini, maka dalam kurung, di luar kurung ada negasi, kemudian negasi P dan P OR Q. Q-nya kita tulis, ini menggunakan ekivalensi implikasi. Nah, kemudian berikutnya, karena masih terdapat negasi di luar kalimat, maka kita harus mengubahnya dengan ekivalensinya, yaitu dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, De Morgan berarti kita negasikan satu persatu ya. Negasi dari negasi P adalah P, negasi dari dan adalah OR. Kita negasikan kalimat argumen ini P OR Q dalam kurung OR Q dengan menggunakan hukum De Morgan. Oke, nah berikutnya ternyata masih terdapat ya ada negasi di luar kalimat ini, maka kita ubah terlebih dahulu dengan ini tetap kita ulang P OR, jangan lupa tanda kurung tidak hilang, negasi P OR menjadi dan Q menjadi negasi Q OR Q, masih hukum De Morgan. Nah, sekarang untuk kalimatnya sendiri sudah tidak mengandung implikasi dan negasi di luar argumen, maka ini sudah sederhana. Nah, berikutnya kita mulai menggunakan ekivalensi yang tepat agar bisa harapannya sih menemukan true. Nah, di sini kita bisa lakukan distributif untuk kalimat yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka kita langsung saja. Kenapa distributif? Karena di sini ada satu argumen ini ada sebuah proposisi dan sebuah argumen di mana operatornya berbeda. Di sini di luar OR dan di dalamnya AND, kita bisa distributifkan. Oke, langsung saja. Jangan lupa kurung tidak hilang. P OR negasi P ini untuk distributif pertama, dan P OR negasi Q, jangan lupa tanda kurung besarnya OR Q. Kita belum boleh menghilangkan tanda kurung besar yang pertama ini ya. Ini kita gunakan hukum distributif. Nah, sekarang di sini kita melihat ada argumen yang bisa kita ekivalensikan, di mana di sini ada P OR negasi P berdasarkan hukum logika. P OR negasi P, kita lihat di sini di hukum negasi. P OR negasi P itu ekivalensi dengan true. Nah, maka kita bisa ganti kalimat tadi menjadi ekivalensinya yaitu true. Maka di sini P OR negasi P kita ubah menjadi true, dan kita tulis ulang P OR negasi Q kurung jangan hilang OR Q. Ini kita gunakan hukum negasi. Nah, berikutnya apabila ada nilai true didankan dengan sebuah proposisi, itu adalah proposisi itu sendiri. Nah, coba kita lihat kembali di hukum logika. Perhatikan hukum identitas. Di sini apabila P di-N-kan dengan true, maka nilainya P. Kalau tadi kita lihat memang kondisinya P di-N-kan dengan proposisi. Karena terdapat hukum komutatif ya, kita boleh ditukar posisinya, tidak masalah. Nah, maka di sini apabila true di-N-kan dengan sebuah proposisi, hasilnya proposisi itu sendiri. Nah, maka kita tinggal menulis kembali proposisi yang di-N-kan dengan true tersebut. Oke, maka di sini true di-N-kan dengan P OR negasi Q, hasilnya adalah P OR negasi Q. Ini tetap kita tulis OR Q. Ini adalah hukum identitas.
Nah sekarang semua operatornya sudah sama, yaitu adalah OR. Nah karena sudah sama, kita bisa tukar posisi, yaitu P OR negasi key kita dekatkan dengan key dengan hukum asosiatif. Nah sekarang negasi key OR key seperti yang sudah kita kerjakan, ini dapat kita ekuivalensikan dengan true dengan menggunakan hukum negasi. Dan sekarang P diorkan dengan true dengan menggunakan hukum dominasi adalah true. Sehingga kesimpulannya argumen terbukti tautologi. Selesai untuk kasus ini. Kalau ada kasus yang ingin saya bahas, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.